orang lain. Artinya bahwa setiap orang itu tidak mampu hidup sendiri, harus ada minta bantuan atau pertolongan dari orang lain. Nah, dari sini materi yang kami bawa itu dari ahlinya psikoanalisis itu tentang Sigmund Freud. Sigmund Freud ini lahir tanggal 6 Mei 1856 di kota kecil Freiberg, yang ayahnya adalah seorang pedagang wol, ibunya seorang aktris dan merupakan istri kedua dari ayahnya. Nah, langsung pada materi teori psikoanalisis. Itu tidak memperpanjangkan kata dan kalimat lagi, kita silakan kepada materi pertama untuk menjelaskan tentang struktur kepribadian pada materi saya. Salam semua. Salam. Kita akan belajar sama-sama mengenai struktur kepribadian, dan kalau salah atau kurang kata, mohon maaf karena kemungkinan besar teman-teman semua ada yang tahu dari saya. Setelah masuk pada struktur kepribadian, struktur kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu ID, ego, dan superego. Yang pertama itu ID. Yang dimaksud dengan ID adalah berkarya berdasarkan prinsip-prinsip kenikmatan yang bisa dipahami sebagai dorongan untuk selalu memenuhi kebutuhan atau keinginan. Contohnya, kita sebagai pelajar ingin kita selalu hidup pada kemudian mencetuk pada saat guru menjelaskan diri kita. Satu contoh lain seperti ingin kita selalu berfokus pada perputaran dibanding dengan kampus. Yang berikut ego. Yang dimaksud dengan ego adalah ego bekerja berdasarkan prinsip realita, di mana usahanya memperoleh kekuasaan yang dimaksud ID dengan mencegah tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nafsu. Contoh ego adalah pelaksana dan berusaha menemukan kebutuhan ID. Ini ego, dia berperan untuk memenuhi kebutuhan ID, yaitu yang paling penting tadi contoh perputaran atau keinginannya untuk bernutrisi. Itu ego akan berperan membantu ID dengan cara apa saja, pasti dia akan membantu untuk memenuhi kebutuhan ID. Yang berikut superego. Yang dimaksud dengan superego adalah superego bekerja berdasarkan prinsip ideal, memperjuangkan kesempurnaan bukan realistik. Tugas superego adalah mempertimbangkan. Dia mempertimbangkan keinginan ID dan ego. Mungkin teman-teman semua pasti tahu bahwa dari contoh-contoh yang tadi saya berikan, pasti teman-teman sudah tahu bahwa mana yang baik dan mana yang tidak baik.
uh, kebutuhan ID itu terfokus pada kenikmatan atau kesenangan. Di situ super ego akan mempertimbangkan, yaitu dia memilih untuk jangan main game atau jangan main Facebook. Baik, mendengarkan penjelasan dari dosen. Kenikmatan. Terus yang berikut pada egonya, ego itu dia berperan kemauan keras. Ego dia berkemauan keras. Artinya pada keinginan itu dia muncul, ego bilang harus kita laksanakan atau kita lakukan, karena itu menurut egonya baik. Jadi ego itu berperan sesuai dengan apa yang dari ID, kemauan dari ID atau keinginan dari ID. Yang berikut juga super ego itu mempertimbangkan. Ketika ID dan egonya memutuskan melaksanakan sesuatu hal. Misalkan seperti contoh tadi kami datang ini, teman-teman, contoh kecil yang kami datang, teman-teman dari sini mempertimbangkan. Atau dari tadi seperti ada pasien ada pergi kasih informasi bahwa ini hari Sabtu atau Minggu baru turun. Nah itu super egonya berfungsi. Jadi super egonya berperan sekali karena dia mempertimbangkan. Karena teman-teman masih dalam situasi ini latihan. Nah itu super egonya sangat berperan sekali. Tapi egonya ini dia bilang ini kita punya kegiatan, kita yang berperan. Jadi kita mau suruh dia pulang saja gitu. Itu dari ego. Nah super ego mempertimbangkan itu ya, teman-teman mempertimbangkan. Mungkin dari teman-teman ini baik, niat baik, jadi kita terima saja. Kita terima mereka untuk bersama-sama dengan kita menyelesaikan tugas mereka, seperti itu. Kita akan masuk pada materi yang berikut, yaitu tentang dinamika kepribadian. Teman Julius akan membawakan kepada silakan. Baik, shalom teman-teman. Salam. Akan membawakan materi tentang dinamika kepribadian. Menurut Sigmund Freud, dinamika kepribadian terdiri dari kecemasan. Dalam kecemasan ada 3 aspek. Nah, kecemasan sendiri itu pengertian tentang terancam, terjadi perasaan terancam atau terjepit. Contohnya seperti kalau teman-teman kalau mau presentasi pasti ada yang takut begitu. Jadi kalau presentasi takut begini, kalau ngomong salah pasti ada kawan yang pasti tertawa atau apa, atau omong salah pasti ada teman-teman tertawa begitu. Perasaan tertekan begitu, hanya membuat sesuatu tapi takut salah begitu. Itu nama kecemasan, hanya dalam keadaan bahaya, takut begitu. Melakukan sesuatu, takutnya salah atau apa, itu nama kecemasan. Nah dalam ketakutan tersebut ada 3 aspek, yaitu satu kecemasan atau ketakutan yang realistik. Ada sesuatu ketakutan itu berdasarkan sesuatu nyata begitu. Contoh di sini seperti ketika seseorang kalau membongkar ular kalau di depan kita begini pasti rasa takut. Kita pasti takut begini, dan kenapa hukum begitu? Sebenarnya sesuatu nyata, memang ketakutan itu disebabkan ada sesuatu ular tersebut yang ada di depan, makanya kita takut begitu. Jadi nyata. Jadi itu sesuatu nyata. Ketakutan itu bukan berarti kita duduk menghayal ular bagaimana langsung takut begitu, tidak. Tapi benar-benar itu
pada saat itu ada ular. Yang kedua ada kecemasan moral. Kalau kecemasan moral itu adalah rasa malu atau rasa bersalah atau takut mendapatkan sanksi begitu. Jadi ketika kalau kita rasa kecemasan moral timbul, itu pada saat itu ada pasti rasa malu atau rasa bersalah. Contohnya seperti teman-teman kalau datang kuliah, datang ke sini kan kalau macam di awal atau dari roti datang kuliah itu pasti orang tua suruh datang kuliah tuh dan buat masalah dan masalah yang dosen. Ketika pada berjalannya waktu teman-teman kuliah terus ada satu nilai yang salah karena hanya tidak keluar karena ada masalah yang dosen, itu pasti teman-teman merasa bersalah. Itu seperti pasti teman-teman pikir dulu dari kampung datang pasti orang tua suruh datang kuliah baik-baik. Kenapa sekarang saya sudah dapat masalah bagi satu nilai sudah ditunda? Itu pasti orang tua pasti marah. Dan dalam hati orang tua tidak tahu bahwa kita dapat masalah di sini. Tapi kita sudah merasa bersalah begitu. Jadi kita menyadari bahwa orang tua sebenarnya itu berharapan kita kuliah kita menang. Jadi itu ketakutan namanya dalam penghayalan begitu. Dan hanya orang tua tidak marah. Yang kedua tentang kecemasan neurotik, artinya itu kecemasan yang tidak menimbang sesuatu, segala sesuatu yang kita melakukan tidak menimbang. Teman begini, ketika kita kalau mau buat sesuatu, contoh kalau kita datang kuliah, kalau kami sebagai laki-laki, kalau untuk kuliah dapat bawa uang untuk mau auto. Tapi kalau pada saat datang kalau teman-teman sama-sama kalau duduk, jadi kita sudah menimbangkan bahwa saya dalam uang auto ini ada atau tidak, langsung beli rokok. Nah, itu dia masuk dalam kecemasan neurotik, artinya sesuatu yang dilakukan tanpa pertimbangan. Ya, dari sini super ego itu tidak menimbangkan. Kalau itu dia masuk di ID, dia pikirannya keluar langsung ambil, hanya keinginan langsung dipenuhi, tidak melalui pertimbangan. Maka sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Materi yang berikut tentang kecemasan. Nah, teman-teman, kecemasan di sini ini tadi teman sudah menjelaskan sedikit. Yaitu kata lain itu rasa takut. Ketika kita ini juga tidak, contoh sedikit saja, kami yang berada di depan ini, contoh saya, ini merasa takut, tapi salah satu kemas gitu. Merasa takut, tapi karena tuntutan dari tugas harus. Mau tidak mau kita harus. Nah ini tugas murid bagi kita sebagai seorang pendidik, pengajar, itu kita bertugas, begitu. Dan kita akan kepada materi yang berikut, yaitu materi tentang tahap-tahap perkembangan. Kepada teman yang membahas materi tahap perkembangan, saya silakan. Baik, shalom. Shalom. Di sini saya membawakan materi menyangkut dengan tahap-tahap perkembangan. Dalam teori Sigmund Freud itu tahap-tahap perkembangan itu dibagi atas beberapa bagian. Ada 5 bagian. Jadi yang pertama adalah tahap oral. Yang kedua tahap anal, tahap balik, tahap laten, dan yang terakhir adalah tahap genetik. Saya akan menjelaskan satu persatu sesuai dengan kemampuannya. Yang pertama adalah tahap oral. Nah, tahap oral ini berkisar antara 0 sampai 18 bulan atau 1,5 tahun. Nah, pada tahap ini, dalam perkembangan seseorang, pada tahap ini, itu titik kenikmatan terbesar itu ada pada mulut. Di mana segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang bayi atau seorang anak, itu semuanya akan mulut. Contoh kecil saja kita lihat dalam adik-adik kita yang ada di rumah atau kita punya keluarga yang punya anak kecil. Mereka mau melakukan segala sesuatu itu semua pasti di mulut. Mau makan tanah, mau gigit jari, segala macam pasti akan difokuskan kepada mulut. Nah, pada tahap oral ini, jika kebutuhan mereka itu tidak terpenuhi, maka ini akan berpengaruh pada masa dewasa nanti. Dalam teori Sigmund Freud dia mengatakan bahwa perkembangan anak pada usia dini itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang itu pada masa dewasa nanti. Nah, contoh yang saya berikan pada tahap oral ini adalah jika ibu tidak memberikan ASI yang baik kepada anak dalam proses perkembangan itu, berarti otomatis kalau menurut teori Sigmund Freud bahwa
pada masa dewasanya itu orang akan mencari perhatian pada orang lain atau dia melakukan hal-hal yang lain, misalnya kepuasan pada mulut itu tidak terpenuhi, maka pada masa dewasanya akan berpengaruh. Contohnya kita laki-laki, kalau misalnya tidak terpenuhi pada masa perkembangan ini, berarti otomatis kebanyakan orang itu akan merokok atau suka menggigit permen atau pulpen pada masa ini. Yang kedua adalah tahapannya. Tahapan ini berkisar antara 1,5 tahun sampai 3 atau 4 tahun, di mana titik kandungan terbesar itu terletak pada anus. Minta maaf teman-teman, ini dalam materi teori semua kita tahu. Ya. Nah, dalam tahap anal ini juga disebut dengan training toilet. Di mana jika pada tahap ini orang tua tidak mendidik anak dengan baik, maka itu akan berpengaruh juga pada masa dewasa. Jika orang tua terlalu memperhatikan dengan baik dalam proses pembuangan air besar, dengan harus dituntut anaknya itu harus buang air pada toilet atau pada tempatnya, berarti orang itu akan berpengaruh juga. Adalah tahapan itu usia antara 3 atau 4 tahun sampai pada 7 tahun, di mana titik kenikmatan terbesar itu ada pada alat kelamin. Nah, pada tahap ini anak laki-laki atau perempuan itu mereka cenderung pada awalnya itu semua itu sayang kepada ibu, laki-laki maupun perempuan. Tetapi mereka lebih cenderung kalau seorang anak laki-laki itu dia lebih memilih dekat dengan ibunya dibandingkan ayahnya, karena dia berpikir begini, kalau saya dekat dengan ayah berarti saya takut. Kalau dalam teori ini ada beberapa kejadian yang terjadi, atau kalau pada laki-laki itu dia takut penisnya itu dipotong. Ya, ini dalam teori psikologi seperti itu. Jadi dia lebih memilih ibunya, dia lebih dekat dengan ibunya dibandingkan ayahnya. Sebaliknya perempuan juga demikian. Yang berikut adalah tahap laten. Nah, tahap laten ini di mana usia itu berkisar antara 7 sampai 12 tahun. Pada tahap ini kita sudah melewati itu masa-masa pubertas. Masa-masa pubertas di mana masa pubertas ini kita akan cenderung mencari perhatian siapa kita, siapa jati diri kita. Jadi kita akan selalu mencari perhatian kepada orang pada fase ini, fase 7 sampai 12 tahun. Yang berikut adalah tahap genetik, di mana tahap terakhir orang lebih cenderung melakukan hal-hal tidak berhubungan lagi dengan misalnya minta maaf ini menyangkut dengan seksualitas. Mereka lebih berpikir tentang hal-hal lain dibandingkan untuk mencari perhatian atau lebih istilahnya pada masa ini itu 12 sampai usia dewasa atau pada akhir hayat, di mana orang lebih cenderung melakukan hal-hal yang tidak menyangkut dengan contoh tadi saya bilang kalau kita pada masa pubertas itu kita mencari perhatian. Mereka pada tahap ini tidak demikian. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih.